saya Tanjung Permitasari, saya dari kelas Bisnis Internasional C, NIM saya 180810301006. Kali ini saya akan membahas tentang PT Samsung Electronics. Check this out. Samsung berdiri pada tahun 1938 yang diprakarsai oleh Lee Byung-chul. Lee saat itu mendirikan Samsung Sanghoe, perusahaan perdagangan kecil dengan 40 karyawan yang berlokasi di Sudong. Nama Samsung diambil dari sebuah kata dalam bahasa Korea yang memiliki arti 3 bintang. Filosofi yang terkandung di dalamnya adalah jenis usaha yang meliputi elektronik, teknologi informasi, dan pengembangan. Hingga pada 1947, Samsung mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan Lee akhirnya memindahkan kantornya di Seoul. Sampai pada tahun 1960, Samsung Group semakin melejit dan menjadi industri elektronik. Kala itu, Lee langsung membentuk divisi elektroniknya. Produk pertama yang dihasilkan oleh Samsung adalah televisi hitam putih. Hingga pada tahun 1980, Samsung mulai berani berspekulasi dengan membangun perangkat telekomunikasi setelah mengakuisisi Hanguk Jeojia-Tongsing di Gumi. Kesuksesan Samsung mulai terlihat dari situ. Kemudian perusahaan beranjak untuk membuat gebrakan baru dengan mendirikan industri elektronik secara global. Sebuah langkah ekstrim diambil Samsung untuk membuat usahanya semakin maju. Era kejayaan Samsung telah lahir pada tahun 90-an. Bahkan Samsung merupakan salah satu perusahaan yang mampu selama dalam krisis keuangan Asia pada tahun 97. Perusahaan yang dibangun oleh Lee ini mulai menjadi produsen terbesar memori chips di dunia pada tahun 92, sekaligus menjadi pesaing kuat Intel dalam industri yang sama. Hingga pada tahun 2002, Samsung telah menjelma menjadi produsen terbesar di dunia yang membuat pen layer liquid kristal. Samsung meningkatkan penjualan produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting. Hingga pada tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Samsung memiliki pengaruh kuat pada perkembangan ekonomi, politik, media, dan budaya di Korea Selatan. Samsung memproduksi sekitar 1/5 dari total ekspor Korea Selatan loh. Pendapatan Samsung pun setara dengan 17% PDB Korea Selatan. Nah, CEO-nya sekarang ada Choi Gi-sung sama presidennya Ko Oh-hyun loh. Secara spesifik, strategi pemasaran bergantung kepada perusahaan anak di masing-masing negara loh. PT Samsung Electronics merupakan perusahaan yang juga menggunakan sole agent importer. Produk-produk Samsung diimpor langsung dari Korea Selatan dan kemudian disebarluaskan di Indonesia dengan strategi penentuan posisi pasar dan bauran pemasaran. Strategi Samsung dalam memimpin pasar. Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumennya. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut. Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyedia layanan operator dan juga pengembang konten dan aplikasi. Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru dunia, dan Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi, meskipun saat ini Android tengah merajai iOS smartphone. Oke juga ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan-perusahaan yang ingin melebarkan sayapnya menuju pasar internasional tentu memiliki strategi agar mampu bersaing dalam pasar lokal suatu negara tersebut. Selain itu, kreativitas dan inovasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan agar dapat bertahan dari berbagai ancaman. Samsung contohnya, perusahaan multinasional yang berhasil mengembangkan usahanya hingga dapat ditemukan di berbagai negara. Dengan berbagai strategi, tepat sasaran yang dimilikinya, Samsung dapat survive dalam lingkungan global yang penuh dengan beragam kebutuhan. Respon pasar yang begitu antusias terhadap berbagai produk Samsung membuat nama Samsung dapat dikatakan menjadi market leader loh di bidang industrinya dan struktur organisasi internasional area. Wow, Samsung hebat banget.
Selain itu, salah satu strategi yang tidak kalah penting dalam bisnis internasional adalah menetapkan lokasi pasar atau negara tempat perusahaan beroperasi, karena perusahaan harus mengevaluasi apakah lokasi pasar tersebut menguntungkan bagi perusahaan. Berbagai strategi yang dilakukan Samsung mengenai bisnis internasional tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat banyaknya konsumen Samsung di seluruh penjuru dunia, kita dapat mengetahui bahwa strategi internasional yang diterapkan oleh Samsung telah berhasil. Namun dari kesimpulan semuanya, ada analisis SWOT tentang perusahaan Samsung Electronics. Dari strength-nya, Samsung punya brand yang akrab dengan konsumen, selalu ada inovasi dalam perkembangan produknya, desain yang baik dan unggul, dan memiliki partnership di berbagai negara. Weakness-nya belum memiliki jaringan penjualan dan pelayanan yang sebanding dengan pesaingnya. Harganya juga mahal ya pastinya, dan berkurangnya profitabilitas karena terlalu banyak pegawai yang diberi fasilitas. Dan opportunity-nya, pengaruh era globalisasi tiada batas, permintaan masyarakat pada gaya produk, dan punya program untuk meningkatkan ketertarikan generasi sekarang. Dan terakhir ada threat, yaitu lingkungan bisnis yang tidak pasti, konsumen banyak pilihan dengan merek lain, dan munculnya pesaing-pesaing baru yang lebih kreatif. Tapi Samsung tidak akan kalah saing pastinya, dan Samsung pasti lebih hebat untuk memunculkan inovasi terbaru dalam produknya. Sekian, terima kasih udah melihat channel aku. Bye-bye, semoga bermanfaat ya. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. 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 Lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, long, awesome screen, awesome